A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa tuqatta'u arhamakum ulaika allazina la'anahumullah wa samahum wa a'ma wa absarahum. Al-Quran surat Muhammad ayat yang ke-22. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah, kembali pada kesempatan ini bersama-sama kita bersyukur, alhamdulillah, rahmat, hidayah, petunjuk dan kasih sayangnya Allah masih tetap diberikan kepada kita bersama, alhamdulillah. Selawat dan salam buat junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita selalu berselawat, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan coba lihat yang dimaksud oleh Allah di dalam surat Muhammad ayat 22 yang berbentuk ancaman bagi kita yang melakukan dosa kepada Allah, yakni dosa memutus hubungan silaturahim. Yakinlah kaum muslimin dan kaum muslimat, yang perlu kita pahami, silaturahmi itu perintah Allah. Allah yang memerintahkan, wattaqullah wa tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Kata Allah, kamu bertakwa kepada Allah, kamu jalin hubungan silaturahimmu, sesungguhnya Allah akan memeliharamu. Jadi perintah takwa dengan perintah menjalin hubungan silaturahim itu disejajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Yang biasanya kita sering membahas gitu, manfaat untuk individu apabila kita lakukan hubungan silaturahim. Tapi pada kesempatan ini kita akan coba lihat ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang bahaya bagi individual yang senang memutus hubungan silaturahim sesama manusia, baik itu dengan karib kerabat, dengan keluarga, dengan teman, bahkan bawahan dengan atasan. Sangat-sangat sering itu kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari kita. Sangat berbahaya. Ada di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dirawikan oleh Bukhari. Kata Nabi kita, ada azab yang disegerakan di dunia, disegerakan di azab itu diperlakukan di dunia, yaitu azab dosa orang yang senang memutus hubungan silaturahim. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah, dari itu akan kita coba lihat sekarang dampak atau negatif bagi diri kita individu yang senang kita, yang suka kita, yang menganggap enteng teman, yang menganggap enteng keluarga, yang tidak mempedulikan orang banyak. Kita coba lihat Al-Quran. Yang pertama kata Allah di dalam surat Muhammad itu ayat yang ke-22. Allah sebut orang yang senang memutus hubungan silaturahmi, orang yang tidak mau berhubungan silaturahmi dan suka memutus gitu,
itu azab Allah yang pertama mengundang laknat Allah. Al-Quran, waktu qatta'u arhamakum ulaikal ladzina la'anahumullah fa'asamahum wa aqma wa absarahum. Dan memutus hubungan kekeluargaan atau hubungan silaturahim yang kita katakan tadi, mereka itu orang-orang yang akan dilaknat oleh Allah. Dilaknat. Nah, kemudian di samping dilaknat oleh Allah dan ditulikan telinganya dan dibutakan penglihatannya. Nauzubillah, saking marahnya Allah dengan kita. Saking marahnya begitu. Kenapa? Kita berbuat fahsyah. Kita disuruh oleh Allah, kita diperintah oleh Allah untuk jalin hubungan silaturahim. Ternyata kita senang memutus hubungan silaturahim, itu mengundang laknat Allah. Kita akan dilaknat oleh Allah, baik hidup di dunia, apalagi nanti dikubur dan di akhirat. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah. Mana mungkin hidup kita bisa berkah kaum muslimin? Mana mungkin hidup kita bisa dapat hidayah petunjuk dari Allah kalau kita dilaknat oleh Allah. Kemudian mana mungkin kita dapat hidayah karena telinga kita ditulikan oleh Allah. Kita tidak bisa mendengar kebenaran. Kebenaran yang masuk kepada kita tertolak oleh kita akibat dosa silaturahim. Luar biasa besarnya dosa orang yang memutus hubungan silaturahim. Kemudian matanya tidak bisa melihat kebenaran Allah. Matanya tidak bisa lihat kebenaran Allah. Dibutakan matanya. Luar biasa kalau kita lihat Al-Quran ini bahaya memutus hubungan silaturahim. Luar biasa begitu. Kemudian yang kedua, hadirin yang dirahmati Allah, amalan baik yang pernah dilakukan itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditolak. Hadis yang sering kita dengar dari guru-guru kita begitu. Orang yang memutus hubungan silaturahim, doanya pasti ditolak oleh Allah. Kiranya bukan hanya sebatas doa gitu. Seluruh bentuk aktivitas kegiatan ibadahnya ditolak oleh Allah. Allah tidak suka begitu. Allah senang dengan orang yang menjalin hubungan silaturahim. Allah tidak suka dengan orang yang memutus hubungan silaturahim. Allah senang dengan orang yang menjalin gitu. Orang yang memutus hubungan silaturahim, ibadahnya ditolak. Doanya ditolak. Begitu doa tertolak, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah, ini sudah susah bagi kita. Susah itu. Susah. Yang kita takutkan doa kita, ibadah kita ditolak oleh Allah. Sadarilah kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah. Kemudian kata Rasulullah, la yadkhulul jannata qati'ah, hadis rawahul Bukhari dan Muslim. Tidak akan masuk surga. Nah, coba itu. Tidak akan masuk surga orang yang memutus hubungan silaturahim. Tidak akan dapat masuk surga Allah. Saking marahnya. Gimana dia masuk? Dia akan masuk ke dalam api neraka dan azab Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berselindung diri. Janganlah senak kita untuk senang. Ndak perlu aku dengan si anu. Ndak perlu aku dengan, janganlah kaum muslimin gitu. Janganlah. Marilah yang benarlah kita, yang benar menjalin hubungan silaturahim. Itu perintah Allah. Ibadah yang mulia di sisi Allah adalah menjalin hubungan silaturahim. Salah satu ibadah yang mulia di sisi Allah. Bahkan
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebut begitu. Lambang keimanan seseorang itu dilihat dalam hubungan silaturahim. Hadis Rasulullah, jika kamu beriman dengan Allah, kamu beriman dengan hari akhirat, kata Rasulullah, falyasilurrahim, maka jalin hubungan silaturahim. Begitu kita tidak jalin hubungan silaturahim, mungkin kita yakini mereka tidak beriman dengan Allah. Mereka tidak yakin dengan hari akhirat. Pantas Rasulullah sebut, la yadkhulul jannata qat'an. Dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka dan dia tidak akan dapat masuk surga. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah, yang kita lihat pada kesempatan ini, memutus hubungan silaturahmi, yakini. Harus kita yakini bersama. Apa yang kita lihat? Itu dosa besar. Dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saking besarnya dosa, itu yang disebut oleh Allah tadi. Wa tuqatta'u arhamakum ulaikal ladzina la'anakumullah. Orang-orang yang senang memutus hubungan kekeluargaan, hubungan silaturahmi, akan dilaknat oleh Allah. Kenapa Allah laknat? Karena ini adalah dosa besar. Oleh sebab itu, pada kesempatan Aidil Fitri ini, mari kita rajuk kembali kaum muslimin. Kita rajuk kembali hubungan yang putus, hubungan kekeluargaan yang rusak. Mari kita rajuk di saat Aidil Fitri ini. Kita saling. Apa yang kita saling? Kita saling fabima rahmatin minallahi lintalahum. Kita saling fa'fu anhum. Kita saling warizan qol. Kita berlaku lemah lembut. Kita maafkan mereka dan kita tidak berhati kasar kepada mereka. Begitu kita jalin hubungan silaturahim, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kamu ndak gitu. Dipanjangkan umurmu, dimudahkan rezekimu, diberkahi hidupmu. Kalau mau, fal yusalli rahimahu. Maka jalinlah hubungan silaturahim. Luar biasa besar dosanya dan luar biasa besar janji Allah kepada orang yang selalu jaga hubungan silaturahim. Pada hari yang Aidil Fitri ini, mari sama-sama kita jaga hubungan silaturahim. Semoga Allah memberkahi kita semuanya. Firman Allah di awal yang kita bacakan tadi, kata Allah, wattaqullah wa tasa'aluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqib. Bertakwa kamu kepada Allah, kamu jalin hubungan silaturahimmu, Allah akan memelihara kita. Kita akan dipelihara oleh Allah. Insya Allah kita dipelihara di dunia dan kita dipelihara di akhirat. Dan kita insya Allah akan dipelihara nanti di hari akhirat. Demikian tausiah kita pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Banyak maaf. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.